Kenapa pingsan? Dia nggak lihat darahnya hilang, dia pingsan di situ. Itu darah hilang, bener-bener hilang. Saya merinding. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcast Tar episode sama. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan kiriman cerita mistis lagi ya, dari salah satu narasumber yang mungkin tidak ingin diungkapkan, disebutkan namanya. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman horor saya sama Mbak Astri dan Mas Randy. Sudah lama sebenarnya pengen cerita-cerita, tapi waktunya nggak ada. Jadi kali ini mungkin akan saya ceritakan bagaimana ceritanya. Jadi cerita ini sekitar tahun 2010. Jadi waktu itu saya dari kelas 1 ke kelas 2 SMA. Ini kejadiannya di SMA tempat saya sekolah waktu itu. Dan waktu itu sekolah punya program bilingual class, yaitu dalam satu kelas dengan menggunakan dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan waktu itu kita ada program English Camp untuk kelas unggulan dan kelas unggulan pendamping. Dan waktu itu saya kelas unggulan. Dan itu selama 1 bulan. 1 bulan kita belajar bahasa Inggris dan kita nginep di sekolah. Namanya English Camp. Dan dalam sejarah katanya sekolah tidak pernah mengadakan sesuatu yang nginep sampai selama itu gitu. Jadi kita nginep dalam waktu 1 bulan di situ. Jadi sebelumnya nih saya ceritakan bagaimana kondisi sekolah. Dari depan itu masuk gerbang itu ada sedikit lapangan. Kemudian di situ dari barat ke timur itu ada setelah halaman itu ya, dari timur itu ada lab, fisika, terus kemudian ada lorong kecil, terus kemudian di situ ada ruangan TU, di mana di situ tempat kelas unggulan nginepnya, di situ tidurnya, dan kelas unggulan pendamping itu tidurnya di lab itu, di lab fisika biologi praktikum yang di sebelah timur, paling timur. Kemudian setelah ruang kelas itu ada ruangan kepala sekolah, terus kemudian di sebelahnya itu ada aula lumayan gede, terus di sebelahnya lagi tuh kayak tempat untuk musik dan lain-lain gitu. Terus kemudian setelah ini di depan ruang TU yang buat kita tidur itu, buat kelas unggulan tidur itu ada taman. Terus kemudian di sebelah timur taman itu ada kamar mandi, terus kemudian ada kelas-kelas. Nah, di barat taman itu ada panggung kecil, terus kemudian di situ ada UKS, semacam UKS seperti itu. Terus kemudian ada ruang BP dan ada kantin kejujuran, terus ada ruang OSIS di situ. Nah, setelah itu ada lorong. Ada lorong, tapi lorongnya tidak terlalu tertutup sih di situ, soalnya kan ada taman ruang terbuka. Nah, di situ itu paling timur itu kelas, ada kelas-kelas kan. Kelas-kelas itu damping sama ruang guru. Habis itu setelah ruang guru itu ada jalan untuk turun.
buat ke lorong yang selanjutnya kan. Terus kemudian ada lab komputer, lab-laban itu. Terus kemudian turun dari sebelah barat itu ada masjid lah. Setelah ada masjid, terus masuk ke lorong itu ada lorong kedua. Setelah turun ke lorong kedua, di situ full kelas semua kan, dari timur ke barat itu full kelas semua, tapi di ujung barat itu kelas unggulan itu ada masjid. Dari paling ujung lorong barat ini kelas unggulan, dan sebelah timurnya kelas unggulan ini kelas unggulan pendamping untuk kelasnya ya. Di situ di depan kelas unggulan itu kan masjidnya. Terus kemudian ada jalan lagi, ada kayak jalan untuk menuju ke lapangan belakang. Di tengah jalannya lumayan lebar ke lapangan belakang. Di lapangan belakang itu ada kayak kantin, lapangan upacara, lapangan basket, dan kelas-kelas untuk kelas 1. Nah terus dan singkat cerita, kita sudah mulai nginep di situ. Malam pertama, malam kedua nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa, aman. Dan untuk hari ketiga, mungkin kalau nggak salah hari ketiga, hari keempat sih, awal-awal apa hari kelima gitu, saya sama teman saya namanya Yeni, anggaplah saja namanya Yeni ya, saya nggak sebut nama orangnya soalnya belum izin untuk cerita ini. Jadi saya sama Yeni itu main ke lapangan belakang. Saya sama Yani main ke lapangan belakang itu habis kelas kan, kita ada waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk main. Kita ke belakang, ya salah kita juga sih, itu kan sudah jam mau maghrib ya, menjelang maghrib. Kita main di situ, main basket waktu itu, dribble bola aja sih sebenarnya, syuting ke keranjang. Habis itu kita balik mau hampir menjelang maghrib banget gitu. Habis itu kita dari lapangan itu kan kita menuju ke tempat lewat terowongan itu kan, terus kemudian kita belok kiri itu, belok ke arah barat itu ada kelas nih, kelasnya kakak kelas. Nah kita tuh denger kayak suara geruduk gitu. Saya pikir sama teman saya itu kan, oh mungkin kita salah dengar atau gimana. Kita jalan lagi, tiba-tiba bunyi lagi geruduk gitu. Kita lihat dengan mata kepala kita itu ada bangku di deretan nomor 3 dari belakang, nomor 2 dari samping, di tengah. Jadi bangku tengah nomor 3 dari belakang itu ada meja, di situ bunyinya kenceng banget dan itu gerak-gerak. Jadi kayak geruduk. Kita lari sekenceng-kencengnya, saya sama teman saya itu lari sekenceng-kencengnya. Kita sampai di ini nggak berani cerita apa-apa, kita cuma diem. Kita kayak nggak percaya apa yang sudah kita lihat gitu. Abis itu, setelah itu sudah terjadi kejadian itu, saya ada kejadian lagi. Jadi waktu mandi, saya sama teman saya, panggil saja udah namanya Eka ya. Saya mandi sama teman saya itu bukan mandi bareng ya, waktu itu masih belum mandi bareng itu. Jadi ada kamar mandi itu dia 2, itu sekatnya itu tembok tapi suara tuh terdengar gitu, kedengeran, masih ke sebelahnya itu kedengeran. Jadi waktu mandi, Kak ya gitu, jangan tinggalin aku ya Kak ya, keluarnya bareng ya. Dia jawabnya cuma gitu terus, ya. Pas saya sudah selesai mandi, saya itu kayak manggil lagi, Kak ya, saya sudah selesai gitu, aku udah selesai gitu ngomongnya waktu itu, aku udah selesai, aku keluar ya, tak tunggu di depan gitu ya. Aku langsung keluar, ketok pintunya dia, Kak ayo cepetan gitu. Nah terus si Eka nggak ada jawaban dari dalam. Saya pikir kan apa nggak denger apa gimana, kan tak gedor-gedor pintunya,
Dan Eka tuh keluar dari kamar itu kan, kamar mandinya itu kan di depan kamar tempat kita nginep itu. Eka itu keluar dari situ. Apa Butan? Katanya gitu. Loh, kok kamu nggak mandi? Soalnya aku tuh lihat banget si Eka tuh mandi sama aku di sebelah kamar mandi sebelahku itu, tapi nggak ada ternyata. Nggak ada Eka. Waktu itu saya sama sekali nggak keluar kata-kata. Kayak, ini apa? Aku aja yang kecapean belajar. Soalnya kan kita ada menghafal ini itu segala macam kan. Jadi apa aku kecapean? Apa aku gini? Apa aku gitu? Pikir saya gitu waktu itu. Ya sudahlah, lupakan saja masalah kamar mandi. Ya mungkin saya salah dengar atau gimana gitu kan. Nah, habis itu kita kan jamnya itu kan jam, ada pagi, ada jam pagi, ada jam siang, ada jam malam. Kadang jam malam tuh kosong, jam siang aja. Waktu itu jam malam tuh kosong, kita main ke lapangan belakang. Kita main ke lapangan belakang kan lewat lorong-lorong itu kan. Apalagi lorong yang kedua yang menuju ke lapangan itu kan gelap ya. Itu bukan gak ada lampunya sih. Ada lampunya, tapi itu nggak banyak. Jadi lampunya itu kayak jarak berapa meter, lampu lagi, dan lampunya nggak terlalu terang gitu kan. Malam-malam sudah selesai, kita mau balik kamar. Kita waktu itu ada paling berempat apa berlima ya, tapi nggak banyakan sih. Habis itu balik dari lapangan itu, kita lihat tuh dari kejauhan. Dari kejauhan kita lihat di lorong, di ujung lorong itu kan depan kelas unggulan sama masjid. Jadi lorong antara masjid sama kelas unggulan. Nah, di situ tuh kita lihat kayak ada orang sholat. Kok ada orang sholat? Apa yang jaga ya? Ada sih penjaga waktu itu. Paling di paling ujung itu ada orang sholat. Oh, paling penjaga yang sholat di situ. Kita maju terus. Nah, kenapa pas kita maju terus itu orang sholat itu kayak jadi hitam gede gitu, terus kayak mendekat ke arah kita gitu. Akhirnya kita langsung lari naik tangga, lari langsung masuk ke kamar. Kita kunci pintu, kita menceritakan lagi apa yang sudah kejadian itu sudah terjadi ke teman-teman yang ada di kamar. Ya gitu. Terus habis itu saya pikirnya tuh, kok ini aneh ya, kayak kok bisa segitunya gitu. Dalam umur saya itu, saya mulai melihat hal-hal aneh itu gitu. Kok bisa gitu. Habis itu selanjutnya itu, oh iya, ada teman saya rep-repan. Dia tuh aneh. Saya itu kan, just for information kan, saya itu kayak ketua di kamar itu kan, di kamarnya di kelas unggulan itu. Jadi saya yang tukang tutup kunci pintu dan ngecek siapa yang terakhir pulang gitu. Soalnya kan ditutup kunci, yang jagain pintu lah istilahnya gitu. Nah, habis itu kan lampu udah dimatiin, saya tinggal nunggu ada teman keluar satu di bawah orang tuanya kan. Nah, terus habis itu saya kayak semuanya kan diem tuh. Kalau orang tidur kan diem semua kan, kondisi lampu mati. Terus ada teman saya satu, dia ketawa-ketawa tapi kayak gerak-gerak, tapi dia tidur, matanya merem. Dia ketawa-ketawa. Lah, saya pikir kan, wah ini ngigo paling kan. Jadi saya bangunin itu, hei Riz, bangun, kenapa ada apa gitu kan. Terus dia langsung kayak sesak nafasnya gitu loh. Kayak dia bilang, untung kamu bangunin aku, katanya. Loh, kenapa? Aku gak bisa gerak, badanku tuh gak bisa gerak, katanya. Aku dulu pernah gini, katanya, tapi pas aku ketawa itu aku bisa gerak. Nah, ini aku gak bisa gerak, untung kamu bangunin aku, katanya gitu. Habis itu ya udah, saya sama dia itu ini kayak doa bareng gitu.
pas jerep-repan itu. Nah, memang kalau ini kan, kalau ruangan gelap itu kan ini harus harus ada yang bangun, takutnya gitu takut kejadian seperti itu. Nah, terus kemudian cerita selanjutnya itu kan balik lagi ke masjid yang tadi ya. Ya, di masjid ini kejadiannya lumayan banyak di masjid. Jadi yang pertama itu awalnya, kalau yang ini saya dengarnya dari temen. Itu ceritanya ada guru bahasa Inggris kita, dia lagi sholat di masjid. Ini awal ceritanya, lagi sholat di masjid sore-sore. Nah, terus katanya dia itu lihat pas waktu guru kita itu sholat, dia tuh kayak nggak fokus, beliau tuh kayak nggak fokus. Jadi lihat agak miring kiri, agak miring kanan gitu. Terus tiba-tiba dia jatuh. Dia tuh jatuhnya kayak ada yang mentalin gitu loh. Jatuhnya tuh kayak gitu. Dan ternyata setelah beliau itu berdiri lagi ke posisi semula itu, beliau langsung kayak manggil teman-teman itu buat baca-baca katanya gitu. Dan ternyata katanya waktu itu dia itu nggak fokus, jemaahnya banyak, jadi dia nggak fokus, mungkin si jinnya ini marah atau bagaimana, jadi jadi nggak fokus sholatnya, jadi marah, didoronglah katanya gitu di masjid itu. Nah, dan cerita yang di masjid itu juga, kita ada beberapa kali itu kesurupan di masjid. Jadi tuh kan ada kakak-kakak itu, kayak kakak-kakak OSIS lah, dia itu kan yang jaga ya, gak ikut sholat, dia jaga di luar gitu. Nah, dia jaga di luar itu, sedengar saya waktu sholat itu, saya itu kayak dengar dari atas plafon itu kayak bunyi geruduk ke belakang. Tiba-tiba teman saya paling belakang itu yang namanya Eka, kalau nggak salah ya, yang namanya Eka, nggak tahu lah ya, lupa. Pokoknya ada 2 orang waktu itu, 2 apa 3 gitu, itu kesurupan di belakang. Kesurupan, kita lanjut sholat, yang belakang yang nanganin gitu. Beberapa kali itu terjadi sih di masjid itu. Pas kita sholat kan, kalau sholat maghrib itu langsung nyambung ke isya kan, habis isya baru kita kelas. Nah, di masjid itu juga pernah itu kejadian itu, temen saya, panggil aja dia Pras lah, cewek nih. Si Pras ini kan duduk di saf paling belakang, saya tuh di depannya. Nah, bukan cuma saya aja yang lihat, tapi banyak teman-teman itu yang lihat itu, yang di safnya dia lah, berdepan belakangnya lah. Nah, kita lihat itu, dia tuh kayak mens, tapi bukan mens, lebih kepada kayak pendarahan gitu. Jadi darahnya itu banyak, darahnya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak di roknya dia tuh darah, dan di lantai masjid itu darah gitu. Dipikirnya dia kan mens, kita bantu ke kamar mandi, bukan saya sih yang bantu, adalah temen yang bantu. Nah, habis itu kita kan bingung gimana bersihin darahnya itu kan, gak tahu gimana itu darah hilang, dan si Pras itu pingsan pas menuju ke kamar mandi. Kenapa pingsan? Dia nggak lihat darahnya hilang, dia pingsan di situ. Itu darah hilang, bener-bener hilang. Saya merinding loh ini. Darah itu beneran hilang bersih, nggak ada sama sekali. Dan kita yang lihat bukan cuma 1-2 orang. Saya merinding loh ini. Gitu. Nah, terus nyambung ke yang kesurupan tadi itu, ada teman saya tuh namanya Eka. Nah, Eka itu dia tuh aneh gitu. Dia tuh mulai gelagatnya tuh mulai aneh. Dia sering main sendiri, ngomong sendiri di taman depan kamar itu. Loh, kok merinding ya? Jadi itu si Eka itu kayak main sendiri, kayak metik-metikin bunga sendiri, duduk sendiri, kayak ngomong kayak punya dunianya sendiri gitu. Kita udah mulai curiga nih, anak kenapa gitu. Terus saya sama teman-teman saya tuh
kayak ada yang gak beres nih sama kakak-kakak senior juga, ini Eka kenapa gitu. Nah habis itu si Eka cerita malam kan, berapa hari aneh keanehannya itu kan, saya kan sering main kan ke tempat tidurnya orang-orang teman-teman saya itu. Nah saya main ke Eka, Kak kamu kenapa, kamu lihat apa, saya tanya-tanyain itu. Terus dia bilang, dia cerita kalau dia lagi main sama anak kecil, ada 3 orang katanya gitu, ada pestanya segala macem, dikenalin, katanya dia mau dikenalin sama siapa gitu, katanya mau dinikahin. Nah terus habis itu dia bilang nanti tengah malam itu ada bunyi gong katanya gitu. Nah tengah malam bener dong, itu gong bunyi. Beneran kayak bunyi gong dong gitu. Astaga kaget dong. Dan si Eka itu senyum. Saya langsung nyalain lampu tuh. Saya langsung nyalain lampu dan si Eka kesurupan di kamar itu. Kita bangun sebangun-bangunnya. Kita bangun, kita lihat Eka lagi kesurupan. Setelah dibantu, Eka itu kesurupan, udah selesai kesurupan, kita tuh ngaji. Kita ngaji. Maksud kita kan biar pergi kan ya, biar jinnya pergi gitu. Ini enggak, kita diketawain dong. Ada ketawa cekikikan gitu. Ada ketawa kecekikikan. Habis itu kita dengar dari guru spiritual entah siapa itu ya. Dia tuh bilang, ya iyalah diketawain, orang kalian ngajinya pakai gitu. Kita tuh memang kerudungnya pakai selimut lah, ada yang pendek terus pakai atas kerudungnya pakai kerudung terus pendek dasteran gitu, gak masuk akal kan ngajinya, dan gak ambil wudhu waktu itu, darurat kan. Diketawain dong kita di kamar itu. Habis itu ya sudah, kita pergi ambil wudhu, kita ngaji bener-bener. Dah malam itu kita gak berani lagi yang namanya matiin lampu malam, gak ada, kita tidur dengan lampu nyala. Nah habis itu ya kita itu udah gak berani tidur gelap-gelapan, gak berani mandi sendirian. Pokoknya kita sudah melakukan semua itu secara rombongan gitu, pokoknya gak ada yang boleh sendirian pokoknya dari kejadian itu. Terus kemudian udah hamin seminggu mungkin ya, hamin seminggu sebelum kita pulang itu ada kan, setelah kelas malam itu kita balik lagi ke kamar masing-masing, main lah apa gitu. Kita balik lagi ke kamar masing-masing dan tiba-tiba dari kamar di laboratorium MIPA biologi itulah. Nah dari situ kamar anak-anak kelas unggulan itu teriak, ada yang teriak gitu, terus lari semua, lari kan lewat, otomatis kan lewat depan kamar kan. Kita kaget, ada apa kok teriak-teriak gitu. Ternyata mereka lagi siap-siap katanya, baru datang kan, beres-beres lah istilahnya. Itu katanya ada yang ngetawain mereka dan itu rame, dan ada yang lihat katanya duduk di wastafel itu apa pocong apa kuntilanak gitu katanya. Jadinya mereka udah gak ada yang berani lagi tidur di kamar itu. Jadinya makanya waktu itu sekolah itu kayak mendatangkan kayak tim pemburu hantu gitu loh, kayak tim yang pakai surban banyak. Dan yang saya dengar itu katanya pengasuh pondok pesantren Alam Gaib kalau nggak salah sih, dengar seingetku itu gitu. Habis itu kan saya ikut itu, soalnya saya itu kan anggapannya ketua kelasnya di situ kan, jadi saya ikut itu sama Mila ke sana. Nah habis itu masuk ke ruangan itu kan, mereka sudah mulai ritual lah apa, baca gitu. Itu ruangan aula ya, itu kayak asap yang
kabut lah, kayak kabut yang pekat banget gitu loh. Kayak dia muter-muter tapi itu cuma kayak separuh aula di atas saja. Itu penglihatanku ya. Katanya nggak semuanya bilang gitu. Lihat itu nggak semuanya, tapi saya lihat itu. Terus ada mediumisasi, ada pocong. Dia tuh ternyata ya pocong itu loncatnya nggak lurus loh. Dia zigzag loh dan cepet banget. Dan warnanya hijau ngeglow gitu, kayak glowing hulek gitu. Oh kayak gitu ya. Dia tuh kayak nunjukin inilah apalah gitu. Terus habis itu diajak muter kan. Tapi waktu itu saya nggak ikut muter. Mental saya udah nggak kuat pas di aula itu. Nggak bisa nih. Pasti lebih mencekam dari ini kalau saya ikut penelusuran lah istilahnya. Nah, habis itu saya sama Mila balik ke kamar. Nah, tapi belum selesai, kan lari-lari tuh, kayak lari, kayak ngejar apalah, nggak tahu saya itu. Tapi kelihatan di mata saya tuh mereka kejar-kejaran gitu, lewat lorong-lorong tuh kejar-kejaran. Aduh, ada apa ini kan? Habis itu si Mila tiba-tiba di sebelah saya, dia langsung kayak pancak silat gitu loh. Kayak dia tuh kayak ngelawan sesuatu. Tapi saya nggak bisa lihat dia lagi ngelawan apa gitu di pintu kamar tidur itu. Kita teriak gitu, teman-teman sekamar itu kita teriak, kita cari bantuan lah istilahnya. Kan orang-orang pada ngikutin si tim pemburu hantu itu kan. Jadi akhirnya ada salah satu guru yang bisa lah istilahnya kan. Akhirnya ini ternyata si Mila itu dia lagi berantem sama salah satu yang ganggu gitu. Pokoknya kayak gitu. Katanya si Mila ini memang begitu, katanya memang ada keilmuan lagi, bakat lagi ya, pokoknya itulah ya, kelebihan lah istilahnya si Mila itu. Habis itu setelah semuanya selesai sekitar jam 1 atau jam 2 ya, pokoknya pagi lah, udah dini hari sih. Habis itu kita dikumpulin lagi, kita dikasih tahu kalau penghuni yang di situ itu marahnya itu karena ada orang-orang itu yang berbuatnya tuh nggak senonoh gitu. Ini mohon maaf kan, kita kan kayak hidup sebulan di situ ya. Nah itu katanya kalau ganti baju tuh kayak ganti baju udah di sembarang tempat gitu, ganti bajunya telanjang di sembarang tempat gitu, dan pembalut yang dibuangnya sembarangan. Dari situlah mereka marah katanya gitu. Makhluk-makhluk yang di situ tuh marah gitu. Dan ada juga yang suka katanya. Kan mungkin jin yang suka dengan perilaku manusia yang seperti itu mungkin ya. Katanya gitu. Nah, habis itu tuh ada perjanjian. Kalau sampai bulan purnama ini selesai kita belum balik, akan terjadi huru-hara yang lebih besar lagi katanya gitu ya. Tapi untungnya jadwal kita pulang itu nggak sampai di bulan purnama itu gitu. Jadi ya sudah, kita pulang. Tapi sebelum pulang itu pengajian rutin tuh, kita ngaji terus gitu. Nah anehnya setelah pulang kan, kita pulang nih, teman saya yang namanya Eka itu, dia itu tetap aneh loh sama Mila. Itu ada suatu hari tuh teman saya yang namanya Eka tuh jadi kayak sensitif gitu loh orangnya. Jadi kayak bisa lihat ini, bisa lihat itu. Merinding loh aku loh ini. Nah, jadi si Eka itu sampai selesai English camp itu dia masih aneh gitu. Sama si Mila pernah suatu kejadian dia silat-silat lagi tuh. Pas pelajaran lagi, dia silat-silat lagi tuh, begitu gitu. Jadi untuk apa ya, ada hikmah lah yang dipetik dari kejadian ini. Jangan sembrono di tempat asing gitu. Memang bukan tempat asing sih, itu sekolah kita, tapi jangan berbuat yang aneh-aneh yang sekiranya memicu hal yang, hormatilah, saling menghormati sekalipun kita sudah beda alam gitu kan. Bukan sudah beda alam, memang beda alamnya gitu ya kan. Jadi itu Mbak Astri, Mas Randy, terima kasih sudah mendengarkan cerita yang panjang ini. Mohon maaf kalau belepotan karena sudah lama nggak ngomong cerita ini gitu. Tapi cerita ini nggak akan pernah kita lupakan untuk kelas unggulan dan kelas unggulan pendamping ini.
Jadi terima kasih. Mungkin kalau ada kesempatan lagi akan cerita yang lain lagi. Aduh, masih merinding. Oke, see you. Bye-bye. Thank you. Oke. Jadi ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh Kak Intan ya. Dan itu memang kita bisa ambil hikmahnya, dimanapun kita berada, kita harus jaga sikap dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya kan? Karena dimanapun kita berada itu ada doanya, ya kan? Iya benar, kayak kalau ganti baju kayak gitu ya, kalau ke kamar mandi, ke tempat baru kayak gitu. Jadi di agama kita itu juga kalau kita mau kemanapun itu pasti ada doanya gitu, karena untuk mungkin ya itu karena kita itu hidupnya memang berdampingan ya, nggak bisa dipungkiri kita tuh memang hidupnya berdampingan dan kita nggak tahu apakah sikap kita itu melenceng dan mereka nggak suka gitu, atau kadang ya sebaliknya seperti itulah, karena tidak bisa dipungkiri juga kita memang apa ya, dekat lah ya mungkin hidupnya sama mereka. Oke, terima kasih buat Kak Intan yang sudah share pengalaman mistisnya. Buat Sobat RTV yang ingin berbagi pengalaman mistisnya juga bisa langsung kirim DM ke Instagram kita. Oke, terima kasih. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.